mau ngomong sana. Ya, 1, 2, 3. Baik, selamat sore teman-teman pers. Sore hari ini kami ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai perkembangan pelaksanaan gugus tugas khususnya penanganan COVID-19 di Kabupaten Manggarai Barat. Yang pertama bahwa kami sudah mendapat hasil laboratorium dari Kementerian Kesehatan di Jakarta, yaitu kemarin kami menerima surat dari Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor LB.03.01/2/4748 tanggal 30 Maret 2020, yaitu perihalnya itu laporan hasil laboratorium COVID-19 terhadap sampel swab 2 pasien dalam pengawasan atau PDP dari Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Labuan Bajo, Manggarai Barat, yang dimana swab itu laboratorium terima hasil kiriman kami dari sini pada tanggal 28 Maret 2020. Selanjutnya kami menginformasikan 2 PDP tersebut. Yang pertama adalah PDP inisial SS, 44 tahun, laki-laki, asal Rejing, Kudus Barat, sebelumnya berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur, dan meninggal dunia pada tanggal 25 Maret yang lalu di RSUD Komodo. Gitu. Jenis spesimen yang dikirim tersebut itu hasilnya negatif. Gitu. Selanjutnya yaitu pasien PDP inisial RRP, umur 26 tahun, laki-laki, domisili di Golokut. Tidak boleh ya. Itu juga hasil spesimennya negatif. Dengan demikian dari 12 spesimen atau swab yang kita kirim ya Pak Kades, 3 yang sudah ada hasilnya dan 3-tiganya negatif. Itu mungkin mengenai hasil swab, hasil laboratorium yang kita sudah kirim. Mudah-mudahan yang sisanya itu bisa kita terima lebih cepat lagi, dan harapannya ya tidak ada yang positif gitu. Selanjutnya untuk perkembangan data kita sampai dengan kemarin sore ya, pukul 18 tanggal 14 April, yaitu jumlah ODP kita ada 108 yang sudah selesai pemantauan 20, yang masih dalam pemantauan 88. Sedangkan yang status PDP ada 6, yang 3 yaitu 2 meninggal dunia dan 1 negatif ya, sudah selesai.
tinggal 3 yang masih dalam status PDP. Selanjutnya teman-teman sekalian, mulai kemarin juga kita melakukan rapid test di RSUD Komodo terhadap sampai dengan hari ini ya, sampai dengan hari ini ada 22 orang yang kita lakukan rapid test terhadap kemarin jemaah yang sempat ikut di Goa. 22 orang Pak? Ada 22 orang sampai dengan hari ini kita rapid test, dan menurut hasilnya dari 22 orang itu ada 13 yang terindikasi positif, tetapi ini nanti masih diuji lagi dengan swab, dan ini yang sekarang Pak Kadis sudah proses swabnya untuk diuji lebih lanjut gitu. Yang terindikasi ini kita lakukan karantina di rumah karantina yang kita sudah siapkan. Karantina ya. Saya kira mungkin itu. Kira-kira apakah mereka itu ada gejala-gejala? Gejala apa saja nanti? Mungkin bisa disampaikan pada gejala sakitnya apa? Ini tadi tidak jelaskan ini ya, tapi yang di apa itu sudah ada menunjukkan ada virus ya Pak Kadis ya. Atau bisa mungkin saya tambah sedikit. Dari 22 orang tadi sudah diperiksa, ada 13 tadi sudah positif dalam pengambilan rapid test. Kalau rapid test itu kan untuk virus secara keseluruhan, tapi untuk membuktikan bahwa pasien ini mengalami virus apa yang benar di dalam itu, maka dilakukan pengambilan swab. Itu yang kita sudah buat sekarang. Ada beberapa swab yang sudah keluar hasilnya seperti tadi. Setelah kita kirim ke sana, hasilnya secara keseluruhan yang sudah masuk itu negatif. Tapi yang ini kita baru ada beberapa yang sudah kirim, tapi kita menanti itu. Gejala itu mereka ini kalau sudah masuk di ODP ada gejala batuk, flu, dan dia berasal dari daerah terpapar. Itu saya kira untuk sementara itu. Pak, bisa dijelaskan dengan detail Pak ya, dalam artian ke-22 orang ini tiba di Manggarai kapan? Dan setelah itu dari dinas sendiri atau tim gugus sendiri itu melakukan pengecekan itu kapan? Artinya dalam artian apakah memang ada rentan waktu itu lama gitu Pak, mungkin sebelum melakukan pengecekan? Mengikuti kegiatan apa gitu? Ya, waktu itu kan mereka mengikuti kegiatan di Goa, kegiatan keagamaan se-Asia, kita dengar ya, dan mungkin juga itu beritanya sudah meluas itu. Pulangnya saya ingat mereka dengan kapal Elni dari Makassar. Sudah itu mereka punya status ini kan sudah diperiksa juga waktu datangnya itu. Artinya kan tidak ada gejala gitu kan, tapi mereka sudah dipantau juga gitu. Tapi kemarin itu karena alat-alat kita juga rapid test juga baru sampai, dan kita juga menindaklanjuti berita yang banyak dari
beberapa daerah kelompok yang mengikuti itu juga banyak yang positif, ya maka kita melakukan rapid test ini. 22 orang ini mengikuti kegiatan semua. Iya, ini ya orang yang mengikuti. Itu suatu Manggarai Barat itu? Iya, ini yang kita. Ini kan 22 orang yang di sini situ. Orang Manggarai Barat. Apa keluarganya sudah dikarantina, Pak? Isolasi. Kita menunggu, tetap dipantau itu. Jadi mereka berada di lokasinya secara mandiri masing-masing. Tapi yang ini kita masih karantina, belum kita isolasi karena ini kan masih menunggu hasil tes lebih lanjut kan. Dari 13 orang itu, apakah secara keseluruhan mereka ini orang Manggarai Barat atau sebagiannya dari luar Manggarai Barat? Kalau lihat alamatnya orang Manggarai Barat semua. Kalau lihat alamatnya orang Manggarai Barat semua. Terus mana saja? Ya 2 atau 3 kecamatan. Mungkin mohon maaf ya saya sebutkan ini saya tidak sekitar 2 atau 3 kecamatan. Ya. Apakah jumlahnya hanya 22? Kalau kita lihat kan yang dari apakah hanya 22 ataukah ada potensi juga dari kabupaten yang lain melalui jalur laut turun di Lombok Batu segera melakukan perjalanan. Itu yang pertama. Kedua, untuk rapid test sendiri, kita ada kesediaan rapid test bisa melakukan pengujian sampel paru-paru ini. Kira ada berapa sih? Iya, saya berharap mereka yang 22 orang saja ya. Artinya tidak ada yang lain lagi gitu. Dan saya tidak tahu lagi di kabupaten lain, tapi yang di sini saya berharap yang itu saja. Yang karena ini yang kita pantau, kalau alat rapid test ini masih cukup, tidak harus masih ada ya seperti itu. Nah, Kira-kira berapa masih ada? Rapid test stok itu. stoknya masih ada ya. Mungkin kalau rapid test itu persiapan awal itu kurang lebih 50-an itu sudah ada. Setelah itu tetap kita sudah masih pesan itu, harapan kita kan mau semua yang terindikasi akan lakukan itu. Oke, Pak PLT saya kembali lagi. Dari 13 orang tadi Pak Kadis menjelaskan masih harus ada proses lagi supaya jangan sampai media disebut hoax. Ke-13 orang ini kami harus tulis status apa? ODP kah? OTG kah? PDP kah? Ada terindikasi. Itu yang perlu dijelaskan. Kan tadi kan sebutnya virusnya banyak. Lalu mereka ini masuk di karantina. Virus masuk di karantina. Iya, nah, status mereka ini apa sebenarnya? Mana Elin dari? Supaya jelas jangan sampai media dibilang Hoax. Kalau kita sebut nanti terindikasi positif. Ya, benar. Saya umum. Terindikasi positif. Terindikasi ya. Terindikasi ya. Tadi seperti yang Kan dijelaskan oleh. nanti netizen ketika upload di media, netizen omongnya aneh-aneh semua. Ya sudah. Gitu. Statusnya kemarin ODP sudah ya. 13. Oke, baik. Terkait yang 22 orang itu, pertama, satunya itu kita kategori ODP. Dan ketika mereka ke sini tanggal 24, yang satunya itu sudah punya gejala batuk, demam, sehingga kita naikkan statusnya jadi orang dalam pemantauan. Nah, tim kita di dinas melakukan evaluasi sehingga kita ambil yang bersangkutan untuk di screening melalui rapid test. Dari rapid test hari pertama yang dilakukan tanggal 9 ada 6 orang. Dari 6 orang itu ada satu yang positif. Satu itu atas nama Puan HMD, itu dari setelah kita telusuri riwayat perjalanannya, maka kita
dari hasil penelusuran tim surveillance diketahui ada 22 orang dari Manggarai Barat, sehingga dari 22 orang itu satunya sudah positif dari 20, sisa 21, sehingga kita putuskan untuk di rapid test ke 21 itu. Pelaksanaan rapid testnya kemarin dan hari ini. Kemarin ada kemarin dengan hari ini jumlahnya itu 21, dan yang positif dari yang kedua ini ada 12, yang satu itu ODP. Nah, kami mau sampaikan bahwa tadi malam kita sudah koordinasi ke provinsi bahwa status mereka ini bukan ODP lagi tapi OTG. OTG itu orang tanpa gejala yang punya riwayat kontak dengan kasus konfirmasi positif. Kita sudah dapat datanya bahwa dari klaster Goa itu, baik yang di luar negeri maupun di dalam negeri, itu sudah ada yang positif. Sehingga 21 orang yang ada di Manggarai Barat ini, kita statusnya itu sudah OTG, orang tanpa gejala. 21 orang. Tapi dari 21 itu satu yang ODP kemarin karena dia ada gejala demam. Nah, dari 22 ini 21 OTG, satu yang ODP. Tapi setelah dilakukan pemantauan yang satu ODP ini, kondisinya sekarang sudah membaik karena sudah mendapatkan perawatan dari Puskesmas Terkas. Dan kami mau sampaikan bahwa lokasi OTG ini sekarang ada di 3 kecamatan yang positif, yaitu ya, ada di Manggarai Barat, tapi ada di 3 kecamatan. Dan tim kita sekarang sedang tracing lagi siapa kontak mereka setelah pulang di Manggarai Barat dari perjalanan mereka Goa, dan mereka itu sudah dimasukkan sebagai klaster Goa dari pusat. Sudah masukkan 13 ini terindikasi positif rapid test. Bukan terindikasi, hasil rapid test tahap pertama positif sesuai dengan SOP bahwa rapid test itu dilaksanakan 2 kali, hari pertama dan hari ke-10. Untuk hari pertama itu yang kita dapatkan 13 orang ini. Nanti tahap keduanya itu 10 hari dari hari pertama, sekitar tanggal 24 atau 25. Ibu, berarti 13 ke 13 orang ini statusnya OTG? Iya, statusnya satu ODP, 12 OTG, karena mereka tidak ada gejala. Berarti Ibu masih Nanti untuk yang lain ini Kedua lagi. Untuk 13 ini proses selanjutnya itu dilakukan pengambilan swab, dan itu nanti untuk memastikan apakah dia terkonfirmasi COVID-19 atau tidak itu dari hasil pemeriksaan swab. Kalau rapid test ini hanya untuk screening. kalau lari Pertama, mereka ini pelaku perjalanan. Pelaku perjalanan itu orang dari area risiko tapi tidak punya gejala. Setelah kita telusuri bahwa mereka pernah kontak dengan orang kasus konfirmasi positif, maka kita naikkan statusnya menjadi OTG. OTG itu orang tanpa gejala tapi punya riwayat kontak dengan kasus konfirmasi positif. di area yang sudah kalau sisanya sisa dari 21 dan 13 itu 9 orang itu mau Kalau 9 orang itu untuk hari ini kita tetap pantau mereka di rumah. berarti mereka Karantina mandiri. yang pertama yang 9 orang. Terus Pak Kadis, kita bicara selain COVID ini, kan ini kan di luar dari pantauan kita semua. Kira-kira di media nasional mengangkat bahwa isu seluruh daerah menyatakan bahwa ada demam berdarah. Kira-kira bagaimana di Manggarai Barat posisi sekarang? Kalau demam berdarah, posisi sekarang yang rawat 2 orang. Jadi rawat 2 orang, tapi kalau kita melihat dia terjadi ada penurunan karena
tim kita juga bukan hanya urus COVID-19, tapi tetap secara tupoksi bidang Memantau itu ya? bekerja. Jadi hasilnya sekarang masih 2 ya? Ya. 2 positif. Yang itu DBD. DBD. Di rumah sakit. Siap. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak.